dong luar biasa. Kan anak-anak ini tahu dong bahwa mereka juga diberkati oleh Tuhan sama seperti kita. Iya, Bu. Nah, minggu yang lalu ngapain aja nih? Minggu lalu kita Ngapain ya? Pasti dong bekerja, melakukan tugas 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Dan anak-anak kita juga pasti sibuk dong belajar online. Apalagi ini udah mau mulai PAS, penilaian akhir semester. Nah, jadi anak-anak yuk semangat yuk. Nah, pada minggu ini kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau ngapain dulu nih? Mau nyanyi lagu pada hari Ahad ini. Yuk semua bangkit berdiri ya anak-anak ya. Iya. Tuhan sudah memberikan berkat-berkatnya buat kita semuanya. Nah, karena itu orang yang diberkati harus ngapain nih? Ya, kita harus senantiasa bersukacita. Nah, cocok banget nih sama lagu kita. Lagu kita sebentar lagi nih ya Bu Elida adalah Mari Bersuka. Jadi anak-anak tetap berdiri, kita Tetap mengajak berdiri, anak-anak kita nyanyi lagu Mari bersuka. Bersuka. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan. Mari kita bersuka
sudah memberikan kita banyak sekali berkat. Dan hari ini ada karena berkat Tuhan. Nah, selain pujian, kita mau ajak anak kita berdoa. Oke. Nah, doa akan dibawakan oleh teman kita Laura. Yuk, Silakan Laura. Marilah kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Tolong dan bimbinglah kami dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Amin. Bu Elida, kita mau puji Tuhan lagi nih. Kira-kira Bu Elida merasa bosan gak sih puji Tuhan? Ya enggak lah Bu. Iya, Masa bosan sama. sih. Saya tuh paling senang loh. Ya benar. Sudah dikasih suara, sudah dikasih tubuh yang sehat. Satu hal yang diminta Tuhan buat kita selalu bersyukur. Karena itu kita mau menyanyikan kasih Tuhan yang sudah setia buat kita. Karena itu menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tutur kata jemur, kasih setiamu Tuhan. Tutur kata jemur, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tuhan sudah luar biasa baik buat kita. Dia setia buat kita, memberi begitu banyak berkatnya. Yuk kita nyanyikan, menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Tutur kata jemur, kasih setiamu Tuhan. Tutur kata jemur, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ya ampun, semangat ya Bu ya. Tuhan sudah luar biasa baik buat kita, memberi kita begitu banyak berkat-berkatnya. Nah, selain kita puji Tuhan, kita berdoa, ada satu hal lagi nih yang kita mau beri buat Tuhan. Apa ya Bu? Saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Iya, betul. Nah, nih anak-anak bisa memberi persembahan di dalam amplop. Atau bisa juga dimasukkan dalam celengan, lalu nanti dikumpulkan pada saat kita mulai ibadah di gereja kita, atau boleh dititip pada siapa nih? Boleh dititip kepada mama atau papanya juga, Bu. Ya. Boleh dititip pada mama dan papa untuk nanti ditransfer atau dikirimkan ke rekening gereja. Nah, oleh karena itu, karena kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, kita semua akan bersama-sama memuji nama Tuhan, mempersembahkan suara kita untuk Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan memanggilmu. Hai dengarlah, apapun yang terbaik
Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya Bu ya. Segala sesuatu diminta Tuhan, bukan yang biasa-biasa saja. Kita diminta memberi yang terbaik. Ya Bu. Wow, luar biasa. Sebab Tuhan kita juga setia loh memberi kita yang terbaik. Yang terbaik juga ya Bu ya. Nah, sekarang tiba saatnya buat kita membawa persembahan kita di dalam doa, dan doa akan dipimpin oleh Teman kita Jeko. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami setiap hari. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami dan berkatilah. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Nah, saat kita dengarkan firman Tuhan, yang perlu kita perhatikan, tadi temanya masih tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Berarti pikiran, perasaan, dan seluruh keberadaan kita arahkan pada siapa? Pada Tuhan. Betul. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Bagaikan bejana. Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rancanganmu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oke anak-anak, sekarang kita mau berdoa untuk firman yang akan dibawakan oleh Bu Dora. Dan doa firman akan dipimpin oleh teman kita Glory. Silahkan Glory. Mari kita berdoa. Jadi teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah guru-guru dan teman-teman yang ingin mendengarkan firman minggu ini. Semoga firman hari ini dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hei anak-anakku yang luar biasa, yang hebat. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Dan Ibu percaya anak-anak sudah memberi yang terbaik, dan saat ini
Hati, pikiran, perasaan, dan segala keberadaan sudah diarahkan kepada Tuhan. Karena itu, bacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 30. Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 30. Nah, silahkan nanti anak-anak baca bagian firman Tuhan ini untuk semakin mengerti apa yang anak-anak dengarkan pada hari ini. Nah, sebelum memulai, Ibu mau bertanya dulu satu pertanyaan. Bagaimana perasaanmu kalau tiba-tiba ada orang yang masuk ke kamarmu lalu mengambil benda kesukaanmu, benda yang kamu sayang, kamu rawat, kamu aja jarang pakai, dan orang itu seenaknya mengambilnya, membawanya keluar, mengajak teman-temannya dan bilang, yuk kita pakai ini. Wow, Ibu rasa kamu pasti akan marah, kamu pasti akan sebel. Hari ini firman Tuhan yang kalian baca berkisah tentang suatu ketika Raja Belshazzar itu akan mengadakan pesta di kerajaannya, lalu dia meminta supaya perkakas bait Allah dikeluarkan. Kemudian perkakas yang terbuat dari emas, perak itu dipakai untuk membagikan minuman buat tamu-tamunya yang hadir. Loh, bukannya nggak apa-apa? Kan dia berbagi. Berbagi sih oke, tetapi yang tidak oke adalah ketika yang dia pakai itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang istimewa buat Tuhan, sesuatu yang tidak boleh dipakai oleh sembarangan orang. Dan karena itu, kalau di dalam Alkitab dituturkan, ketika raja dalam keadaan yang sudah mulai mabuk, tiba-tiba melihat ada tangan yang menuliskan di dinding kata-kata Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Wow, bernubuat tentang bahwa kerajaan itu akan diambil dari Belshazzar dan diberikan kepada raja yang lain. Kayaknya sepele amat sih, Bu. Gara-gara pakai perkakas saja langsung kerajaan itu diambil. Benar. Sekali lagi kalian benar. Kesannya sepele, cuman perkakas. Tetapi kembali tadi Ibu ingatkan, perkakas itu bukannya sembarang perkakas. Perkakas itu adalah khusus diperuntukkan untuk Allah dan layanan yang dilakukan di bait Allah. Ketika Raja Belshazzar meminta agar perkakas-perkakas bait Allah dipakai untuk pestanya yang tidak ada kaitannya dengan Allah, maka pada saat itu dia sedang menyepelekan kuasa yang luar biasa. Dia sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Dia sedang melakukan sesuatu yang membuat Allah marah. Tapi Allah mengingatkan bahwa akan terjadi sesuatu dalam kerajaan. Nah, anak-anakku, firman Tuhan hari ini bukan hendak menakut-nakuti kita bahwa ketika kamu melakukan kesalahan kamu pasti dihukum oleh Allah, ketika kamu melakukan satu dosa kamu pasti dihukum oleh Allah. Tetapi yang mau diingatkan firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita mau dengar-dengaran, bagaimana kita mau menjadi taat, bagaimana kita mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam cara pandang atau sudut pandang Kristiani tidak sama seperti kamu takut kepada gurumu yang galak, tidak sama dengan kamu takut orang tuamu yang galak. Tapi takut di sini lebih bermakna kasih, hormat kepada Tuhan.
dan Tuhan ingin kamu mengasihi dia di dalam hormat. Kamu tentu tidak ingin ada hal-hal istimewa yang kamu punya dipakai oleh orang-orang lain yang tidak menghargai sebagaimana kamu menghargai. Kamu tentu tidak mau bahwa apa yang kamu punya dipakai oleh orang-orang lain yang tidak bisa merasakan ada nilai-nilai khusus di dalam setiap benda yang kamu miliki. Begitu juga dengan Allah. Ketika apa yang memang diperuntukkan untuknya dipakai oleh orang-orang yang tidak mengerti nilai apa yang terkandung di dalamnya, Allah memperingatkan ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, anak-anakku, lalu apa kaitan firman Tuhan ini dengan hidup kita pada saat ini? Ibu merasa sangat tidak mudah buat kalian saat ini untuk belajar secara mandiri, dibantu oleh orang tua. Kadang-kala orang tua lebih galak ya daripada guru. Jujur, benar, karena mereka orang tua kita punya banyak sekali tugas yang jauh berbeda dari apa yang diberikan, yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dan lagi, mungkin ketika kalian sedang melakukan tugas kalian, sekarang bebas menggunakan gadget ataupun laptop kalian dengan kuota yang mungkin unlimited. Pada saat itu kalian juga sedang belajar untuk mengendalikan diri kita. Apakah pada saat itu kalian mau menggunakan apa yang ada pada kalian untuk kebaikan, untuk belajar, atau lebih banyak bermain-main? Nah, itu adalah pilihanmu. Dan ketika engkau mau dengarkan apa yang mau Tuhan katakan, ibu percaya kau pasti akan menjadi anak yang taat, anak yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan harapkan. Betul? Yakin? Pasti betul. Nah, karena itu, yuk kita belajar dari kisah hari ini. Takutlah akan Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan memberkatimu lebih dan lebih lagi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Ada hal yang mau kita lakukan nih. Kita sudah diajarkan untuk jadi anak yang dengar-dengaran, taat dan takut kepada Tuhan dalam kasih nih, Bu. Karena itu kita punya satu hal yang akan kita katakan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita harus mengalami perubahan dong. Iya benar, Bu. Iya. Seperti lagu kita hari ini ya, Bu ya. Iya. Perubahan itu kecil atau besar nih? Harus besar dong, Bu. Betul. Perubahannya harus besar. Karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Perubahan besar. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di cintaku bersinar terang yang
ibadah kita, dan Jason teman kita akan memimpin kita di dalam doa. Silahkan Jason, mari kita berdoa. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai sekolah minggu. Terima kasih telah menyertai kami Tuhan. Berkati juga firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berdirilah anak-anakku, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita nyanyikan berkat Tuhan curahkanlah. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Selesailah sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bu Elida juga. Memberkati Bu Dora juga. Iya, sampai jumpa minggu depan.